Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fianda Budi dengan NIM 220902500019. Saya dari kelas B dengan prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membacakan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, bagaimana sih pengertian evaluasi pembelajaran peserta didik? Yang kedua, bagaimana kedudukan evaluasi dalam pembelajaran? Dan yang ketiga, bagaimana tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi pembelajaran? Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih pengertian evaluasi pembelajaran peserta didik? Baiklah, evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evolution, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Jadi, pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, yaitu ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara pengertian penilaian adalah belajar dan pembelajaran adalah suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Jadi pembedaannya adalah kalau pengertian pengukuran itu dia secara kuantitatif, sedangkan pengertian penilaian dia itu secara kualitatif. Baik, kita lanjut. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasinya. Pada kondisi ini di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program kependidikan. Sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencangkup semua komponen proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yaitu memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi penempatan. Kita akan membahas satu persatu dari fungsi formatif. Fungsi formatif yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Selanjutnya, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Di sini kita bagi menjadi 2. Ada manfaat evaluasi bagi guru dan ada manfaat evaluasi bagi siswa. Baik, saya akan bacakan. Yang pertama, manfaat evaluasi bagi guru. Yang pertama, guru lebih mudah mendapatkan data tentang pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua, guru lebih mudah menentukan apakah materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa secara keseluruhan. Dan yang ketiga, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap materi dalam kelas. Selanjutnya, manfaat evaluasi bagi siswa. Yang pertama, hasil evaluasi dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih giat dan semangat dalam belajar. Yang kedua, hasil evaluasi menunjukkan tingkat pencapaian siswa. Dan yang terakhir, siswa dapat memilih cara belajar yang tepat untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bacakan dari tadi. Baiklah, saya akan membacakan rangkuman dari materi yang saya bacakan dari tadi. Yang pertama, evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi mengenai kemampuan belajar peserta didik untuk menilai sudah sejauh mana program atau pengembangan sistem instruksional telah berjalan, dan juga sebagai suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan proses pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Yang kedua, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, kedudukan evaluasi pendidikan mencangkup semua komponen, proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yakni memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Dan yang terakhir adalah evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, sekaligus untuk memahami peserta didik tentang sejauh mana dapat memberikan bantuan terhadap kekurangan-kekurangan peserta didik, dengan tujuan menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan fungsi evaluasi untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
dan sekaligus dapat mengetahui kemampuan dan kelemahan peserta didik pada bidang studi tertentu. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada orang tua atau wali peserta didik mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan, yang dapat saya jelaskan pada judul evaluasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.